ini Auto Lovers ya. Kembali lagi dengan saya dua tadi. Kali ini kita masih di GJAW 2024 nih Auto Lovers. Dan di belakang saya nih Auto Lovers ya. Salah satu EV yang bisa dibilang paling terjangkau nih Auto Lovers ya. Dari VinFast. Yaitu sekitar 218 juta nih Auto Lovers ya. Dimana mungkin buat yang belum tahu ya, VinFast sendiri itu adalah pabrikan dari Vietnam. Jadi mungkin namanya sendiri makanya namanya VinFast nih ya. Nah kalau kita lagi lihat dari depannya ya, dia ada logonya nih, simbol V ya, VF5. Jadi kalau dari depan pun kalau menurut saya tuh dia desainnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu beda sendiri, tapi justru mungkin kalau menurut saya ini bisa timeless ya desainnya. Karena kebanyakan tuh beberapa EV kalau menurut saya tuh dia desainnya terlalu beda, terlalu unik. Jadi bisa kayak lama-lama tuh bisa pudar gitu ya untuk desainnya. Tapi kalau ini enggak nih Auto Lovers. Jadi dia ya cukup konservatif lah desainnya. Kalau justru kayak saya malah suka karena yang seperti saya bilang tadi desainnya dia bisa timeless ya. Nah, ini Auto Lovers kalau kita lihat dari samping ya Auto Lovers. Dia memang seperti mobil-mobil hatchback kecil nih Auto Lovers ya. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya. Justru saya juga sukanya di situ ya. Dan dia sudah shark fin antena. Dan kalau kita lihat dari belakangnya nih, ya sudah ada rear defogger, sudah ada brake light, dan dia juga LED-nya yang true. Tidak true, dia sedikit terpotong di tengah karena ada logo V-nya. Dan mungkin kalau kita buka nih, iya, dia belum power tailgate. Ya mungkin bisa dimengerti lah ya, karena memang harganya juga cukup terjangkau. Dia juga sudah, kalau untuk di GJAW 2024 ini dia sudah include home charging ya Auto Lovers. Kalau nggak salah tadi saya tanya itu sekitar 12 juta. Kalau untuk dibeli secara terpisah, ini ya cukup lumayan lah kalau untuk di GJAW 2024 ini Auto Lovers ya. Ini untuk bagasi belakangnya cukup standar kalau untuk mobil-mobil seukuran inilah ya. Nah, kita tutup lagi. Dan kalau dari mungkin memang terlihatnya terlalu kecil ya, tidak terlalu kecil tapi sedikit kecil karena dia panjangnya sendiri 3,9 itu hampir 4 meter, dan untuk lebarnya sendiri tuh sekitar 1,7, dan untuk tingginya dia memang tidak terlalu tinggi nih kalau sekitar 1,5. Nah mungkin kita lihat dalamnya nih Auto ya. Nah, ini dia dalamnya dari VinFast. Dia untuk door trimnya dia finishingnya masih tidak full plastik. Di sini ada sedikit plater yang untuk cushion sedikit, ada jahitannya. Untuk pengaturannya ini standar. Dan ini di sini ya. Dia untuk setirnya cukup nyaman, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan dia speedometernya sudah digital. Dan untuk konsol tengahnya juga sudah touchscreen. Nah, dia untuk pengaturan transmisinya dia dial ya Auto Lovers. Ya mungkin Auto Lovers ada yang suka dan tidak suka ya, karena memang sedikit harus pembiasaan ya Auto Lovers ya. Karena kan mungkin orang-orang bilang takutnya nanti ini dikira untuk volume, nanti langsung belok apa gimana. Menurut saya sih tidak Auto Lovers ya. Kalau sudah biasa pun sekarang tidak akan terasa seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau untuk seatnya dia standarnya Auto Lovers. Menurut saya sih juga enak. Nah, saya keep in mind saya tingginya 180 cm. Ya, jadi cukup tinggi lah kalau untuk standar Asia. Dan saya ini masih merasa nyaman ya Auto Lovers ya. Saya tidak terlalu harus menyesuaikan posisi duduk saya, juga masih terasa nyaman ya. Dan ini dia kalau untuk dashboardnya ya cukup standar. Dan di sini ada LED, di sini ada sun visor. Ya, dia cukup mungkin dia lebih mengutamakan fungsional ya. Mengingat kembali tadi price listnya yang 217. Nah, gini ya Auto Lovers. Kalau untuk di setirnya dia ada adaptive cruise control, ada infotainment ya, standar. Nah, mungkin kalau kita lihat tengahnya nih Auto Lovers ya. Kita cek tengahnya nih. Ya, seperti ini tengahnya cukup standar lah, tapi tidak terlalu jelek juga kalau menurut saya. Karena kembali lagi untuk harganya ya, karena kan dia memang itu mungkin utamanya dari VinFast ini nih Auto Lovers.
wah ini saya tadi terlalu ke belakang, saya nggak bisa nih kaki saya masuk. Ya, tapi mungkin karena saya terlalu lost ke belakang ya, mungkin kalau posisi normal saya tetap bisa masuk nih atau lovers. Kalau di belakang tidak terlalu ada banyak nih atau lovers, dia tidak ada AC, tapi ada USB konektor dia di situ. Dan untuk di belakangnya dia bisa ada storage, door trimnya juga sama, dia untuk positionnya hanya di sini untuk menyandarkan tangan, di sini ada untuk bottle holder dan untuk tray untuk barang-barang perintilan lainnya nih atau lovers. Dia sudah isofix juga, jadi tenang nih lovers yang mau bawa buah hati kesayangan. Sini ada pegangan, jadi ya cukup standar lah kalau untuk tengahnya nih atau lovers ya. Nah, itu dia nih lovers ya. Salah satu EV yang terjangkau, tapi dengan kata terjangkau dia dari first impression dari saya dia bentukannya juga dan range-nya pun juga tidak terlalu kurang kalau menurut saya. Ini masih apa ya kalau menurut saya masih bisa saya rekomen lah kalau untuk lovers yang memang mencari EV yang terjangkau nih ya. Karena tentunya juga build quality-nya pun juga kalau menurut saya juga masih bisa dibilang masih ada yang di bawahnya nih lovers. Jadi masih cukup bagus lah kalau untuk menurut saya. Nah, jadi kurang nih kayaknya kalau kita cuman lihat-lihat saja nih. Mungkin kita bisa juga nih test drive ya lovers. Jadi ikuti terus nih ya. Oke nih lovers. Sekarang kita lagi di area test drive-nya GJAW 2004 dengan Pak siapa tadi Pak? Karim. Pak Karim, oke. Pak Karim dari Finfast nih ya? Iya betul. Dari Finfast mana nih Pak? Tangerang. Tangerang. Oh di Tangerang kan emang tadi ada ya kalau di Tangerang ya? Ada. Tangerang itu Tangerang aja untuk Tangerang sendiri udah lebih dari 4 mas. Oh, oh jadi kalau orang-orang Tangerang, BSD, Serpong, iya, Sentul, betul. Bintaro udah nggak pusing tuh ya? Udah nggak pusing. Pasnya Finfast itu cepat sih ya, maksudnya pergerakan untuk bahkan pabrik kita udah ada. Oh. Dealer kita udah banyak. Oh, oke. Nah, ini kita lagi test drive Finfast VF5. Bener ya Pak Karim ya? Betul. Nah, ini kalau tadi VF5 dia range-nya 260 sampai 280 lah. Oke. Nah, ini kita mumpung lagi weekday ini jadi enak nih, kita bisa agak sepi ya. Iya, benar. Mungkin coba kita. Sore dikit pasti macet tuh daerah sini. Selalu ya. Selalu. Ini saya coba akselerasinya. Nah, kalau akselerasinya sendiri juga kita ada dua. Oh, dua mode. Oke. Kita ada dua mode coba, antara sport sama eco. Coba bisa di yang sport nih. Coba nih Pak Karim. Oke. Nah, ini depannya kayaknya agak sepi nanti nih. Nah, ngomong-ngomong nih Finfast tuh dia emang perusahaan asal dari Vietnam, betul ya Pak Karim ya? Iya, betul dari Vietnam. Dari Vietnam, masih Asia lah. Nah, terus kalau dari Finfast sendiri nih, kalau dari di GJAW dia promonya ada apa aja nih Pak Karim? Kita itu lagi ada free complement sampai 12 juta. Oh, free apa? Ya, home charging? Iya, wall charging kita free, terus untuk portable charging kita juga free. Untuk pemasangan kaca film juga kita free. Ini sebenarnya kita nggak pakai kaca film ya. Oke. Tapi nanti ketika beli kita pakai kaca film. Oke, gampang lah itu ya kalau udah betul. Negosiasi mah nanti bonus-bonus mah bisa ya Pak Karim. Boleh. Nah ini event GJAW ini udah kita ganti nih mode sport. Ini lumayan nih tarikan nih Pak Karim. Iya. Ini mengingat-ingat ini EV 200 jutaan nih Pak Karim 218, ya. 218. Iya, betul. Cukup emang salah satu EV yang terjangkau ya Pak Karim. Bahkan paling murah kayaknya Mas. Paling murah, itu dia. Itu paling murah. Ini tarikannya pun juga wah ini kalau menurut saya mah ini kemurahan nih. Suspensinya juga enak kali ini. Iya, suspensinya enak nih. Kita ada speed trap nih, saya nggak ngerem ini, saya malah gas. Ini lumayan tuh dia meredamnya lumayan juga nih. Top speed kita nggak? Top speednya dia 140. Oke, untuk top speednya ini 140-an. 40-an ya. Nah mungkin kalau speed limiternya. Tapi kalau didukung dengan akselerasi yang udah cepat mah, kalau untuk di perkotaan mah udah lebih dari cukup Pak Karim. Lebih dari cukup kita. Kalau di tol-tol pun juga kita nyalip-nyalip tuh udah gampang nih Pak Karim ya pastinya. Dia itu tadi kalau nggak salah dia tuh dia baterainya itu sistemnya subscription Pak Karim ya, betul ya? Betul, itu uniknya Finfast dibandingin yang lainnya. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke.
sebebasnya ini. Subscription ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dikasih penjelasan tuh kayak gimana tuh cara kita- kerjanya tuh Pak Karim. Kita itu ada baterai berlangganan dan baterai bisa langsung pembelian bareng sama mobilnya. Kalau kita yang berlangganan itu tergantung dari ini Kak, pemakaian kita Oke. dan waktu. Jadi dalam 1 bulan itu kalau kita pemakaian kita 1.500 Ya. km, itu kita untuk PF5 kita di pembayaran per bulannya itu sekitar 900-an, 990-an. Oh 900. 990 ribuan. Oke. Dan terus kalau misalnya nanti Kak, lebih dari 1.500 itu kan masuk ke yang kedua nih, level Iya, kedua. iya. Itu dari 1.500 sampai ke 3.000 itu sekitar 2 juta. Oke. Nanti ada lagi 7.500. Nah, itu kalau yang setahu saya nih justru kalau subscription itu justru menguntungkan bener nih Pak Karim ya. Pasti. Itu menguntungkan banget. Karena kan gini, kalau kita ngomongin EV itu nggak pernah lepas dari baterai ya. Ya. Baterai itu pasti turun performanya dan makin tahun itu turun. Betul. Nah, itu kan kalau kita kita baterainya SAP itu kita udah langsung nggak usah mikirin penurunan itu di bawah 70% pasti kita ganti baru. Karena kalau mobil listrik ini baterai health-nya turun, performanya turun, jarak tempuh turun. Oke. Nah, jadi justru kalau subscription tuh udah nggak usah pusing Pak Karim. Nggak usah pusing. Dan plusnya lagi gini sih ya, Mas Dudi. Kalau misalnya mobil EV itu harga akan turun ketika dijual kembali. Ya. Karena pembeli keduanya akan khawatir tentang baterai. Betul. Tapi dengan baterai subs ini mereka nggak usah khawatir karena pembeli selanjutnya akan dilangganin lagi dan Itu baterai dia. dapat baru lagi. Itu dia. Jadi kalau untuk ya tadi bener ya kalau untuk pembeli keduanya jadi udah nggak pusing tuh ya. Udah nggak pusing, dia nggak usah mikirin baterai health-nya berapa atau apa. Dia kayak seolah-olah dia kayak gue beli kayak mobil bekas plus baterai bekas juga, tapi kali ini enggak. Iya itu dia. Kalau part-part yang lainnya mah gampang ya kalau mobil listrik ya kan memang Betul. concern utamanya tuh baterai. Tapi Baterai. dengan tadi subscription concern utamanya itu kalau untuk customer tuh hilang. Betul. Kalau misalnya ada yang klaim lifetime warranty tapi kan untuk pindah tangan pasti hilang. Nah itu banyak tuh merek-merek sebelah. Iya, tapi kalau kita nggak main ke situ. Sekalipun customer itu dia beli bareng sama baterai, pindah tangan berapapun kita nggak bakalan ini warantinya itu tetap berlaku. Oke. Cuman kita nggak ada gimmick untuk lifetime. Kita bilangnya 10 tahun ya, 10 tahun dan 8 tahun untuk yang PF ini, PF5. Oke. Nah, enaknya juga kalau di ICE tuh kan dia sekitarnya sepi Pak Karim ya. Jadi kalau auto lovers mau datang nih, itu bebas banget ya. Jadi bener-bener bisa ngerasain tuh setiap mobil tuh kayak gimana akselerasinya, apa manuvernya seperti apa. Kita sampai tanggal 1 ya. Sampai ya, itu dia promonya, betul. mainnya, Promonya itu selama GJAW 2024 ya, bener ya Pak Karim ya. Oke nih auto lovers kita coba ya akselerasinya nih. Ini udah mode sport nih Pak Karim ya? Iya, betul. Oke. Wah. 102 di sekarang 102. Nih udah bener-bener kenceng nih Pak Karim nih. Cepet ini motor. Nah, Dan enak ya tetep ya. enak. Akselerasinya pun ya sama suspensinya enak ya. Jadi nggak kagok Iya. gitu kalau ngebut. Dan pas kita ngebut dia setirnya itu ikut berat ya. Iya. Nggak ngentengin, tapi dia ngejas lebih berat, jadi lebih mudah dikendaliin. Oke. Nah, terus dia udah ada regenerative braking belum Pak Karim? Udah. Oh ya ini Tapi untuk regeneratif itu kita lebih efektif ketika di mode eco. Oke. Oh ya betul ya, karena kan gini kita mengutamakan performance nih ya. Nah, betul. Karena kita semakin banyak rem di mode eco, dia akan ngebantu untuk pengisian baterai lagi. Jadi lebih awet. Irit ini Mas. Irit 1 ya? kilo 1 kWh itu untuk 10 km. Wih. Ya kalau dirupiahin itu 1 kWh itu 2.600 ya. Oke. Jadi kita perjalanan 1:10, ongkosnya cuma 2.600 rupiah. Oke. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang 90% tuh apa tuh Pak Karim tuh? Kita lagi ada program buyback garansi. Jadi kalau misalnya untuk customer yang beli Invest nggak usah khawatir nanti jualnya kayak gimana. Bawa aja ke
showroomnya yang beli atau langsung aja ke Pinpes, hubungin salesnya aja langsung, bilang mobilnya mau diganti, itu dijual, itu pasti kita beli. Resale value-nya kita itu untuk tahun pertama kurang lebih 90%. Uish. Jadi nggak pusing juga tuh. Betul, ya. dan itu sampai 3 tahun kok Mas. Mungkin mau ganti ke model yang di atasnya jadi gampang ya Pak Karim ya. Itu plusnya. Jadi mungkin sekarang November 2024, tahu-tahu ada mungkin Maret atau apa, ada model baru. Nah, tukeran. bisa langsung ganti. Apalagi yang emang dia tuh selalu nggak mau ketinggalan gitu ya Pak Karim. Pasti. Orangnya. Sekarang itu kan ketat banget ya. Iya. Kita ngomongin EV. Itu dia. Model selalu ganti, selalu baru gitu. Dari merek-merek lain pun cepet banget pergantiannya. Beda sama mungkin kayak mobil konvensional yang modelnya itu aja sama beberapa tahun paling diganti facelift atau apa, tapi kalau EV itu cepet banget pergerakan. Iya sih. Nah ini kalau yang saya sudah rasain sih dia juga kalau untuk belokan sih dia nggak terlalu limbung ya, lumayan masih stabil. Dia juga kalau untuk ini coba kita agak sedikit ya. Nah ini nggak terlalu limbung nih. Sama tadi setirnya enak nih kalau lagi akselerasi. Nah. Karena suspensinya juga independen ya untuk yang belakang. Oke. Nah, itu udah lumayan banget nih. Nah, sama tadi akselerasinya untuk mode sport tuh ini udah lumayan banget nih buat EV. Salah satu EV termurah nih Pak Karim ya. Ini cocok banget sebenarnya mau dipakai kuliah, kerja, bahkan untuk taksi online pun enak banget. Nah, itu dia tuh. Iya, benar. Kalau untuk keluarga pun juga nih cocok juga nih Pak Karim ya. Ini cocok banget untuk anak masih 1, 2 gitu, untuk keluarga kecil masih cukup kok ini. Cukup ya. Karena bagasi juga luas ya, untuk stroller masih banget. Iya, kalau nggak salah dia juga udah Isofix dia tadi itu ya. Udah, kita didukung sama Isofix. Jadi kalau bawa buah hati udah bisa pakai baby carrier, udah nggak pusing lagi ya Pak Karim ya, betul. Warantinya tadi tuh apa tadi Pak Karim warantinya? Waranti kita itu untuk baterai itu 10 tahun. 10 tahun ya, oke. Oh iya tadi. Sampai 10 tahun, terus kalau untuk mobil itu sampai 10 tahun juga. Untuk keadaan ya, untuk kendaraan sampai 10 tahun juga. Oke. Waranti nggak embel-embel, subscription, udah gitu kalau untuk yang domisili Tangerang sudah banyak dealernya ya. Udah banyak. Tangerang, Jakarta kita udah banyak ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin EV itu yang full EV kendaraan yang baru ada di Indonesia itu baru Pinpes Mas. Oke. Oh iya. Memang ada Wuling. Tapi Wuling kan dia ada mobil ice-nya juga ya. Iya, kalau merek sebelah kan dia ada yang ice-nya juga, betul. Dia ada mobil ice-nya juga. Tapi kalau untuk banget untuk kita tuh Masnya per bulan lah untuk customer di Indonesia. Iya gitu. Jadi ya kalau atau lovers main ke GJAW nih ya, bisa aja langsung ke Pak Karim nih ya. Boleh. Mau ngobrol-ngobrol sedikit pun juga boleh Pak Karim. Boleh, lewat WA boleh. Karim datang ke rumahnya pun kita jemput boleh. Oke, nah kalau dari Pak Karim sendiri dia dari dealer mana nih Pak Karim? Di dealer di Citra Abadi Sedaya itu Cimone. Oke. Nah, kebetulan kalau orang yang Tangerang datang aja ke Ramayana Cimone, pas banget di depan Ramayana Cimone. Oke, datang tinggal tanya ada Pak Karim nggak? Iya, siap. Kita pasti nanti di sini. Oke. Nah, ini dia nih kalau first kita sudah kembali nih. Wah, jadi enak ya kalau untuk GJAW 2024 ini ya Mas Karim ya. Udah lega. Kita mau tes drive sepuasnya. Lega. Nah, jadi kalau untuk Mas Karim nih, mungkin ada nomor teleponnya bisa disebutin langsung nih Mas? Boleh, 0812 92 71 71 12 atau 0821 1298 0373. Oke, nah jadi kalau untuk mau WA nanya-nanya aja nggak apa-apa Mas ya. Nanti kalau bisa ditaruh di link deskripsi. Oh, nggak apa-apa, kita taruh di bawah sini. Ya, kita taruh kan nanti. Jadi kalau emang selesai GJAW pun, balik sini. Selesai GJAW pun tetap kontak WA gitu, nggak aman ya Pak Karim ya? Tetap 24 jam sales Mas kerja. Wah, ini enak nih. Kan siapa tahu aja kita datengin. Siapa tahu nontonnya malam-malam gitu kan ya, habis dari kantor pulang. Oke. Nah, kita jadi udah selesai nih. Wah, ini kalau konklusi dari saya ini cukup untuk harganya tuh benar-benar value for money-nya ada nih Pak Karim ya. Banget. Udah ya. Tadi warrantinya, performanya juga ya, tadi ada eco, ada sport juga, itu juga
Mungkin tadi ada limiter, tapi kalau untuk akselerasinya sih cukup banget kalau buat di perkotaan ya Pak Karim ya. Cukup banget. Apalagi kalau buat salip-salipan di tol tuh masih bisa lah. Masih enak. Masih balap-balap mobilan masih bisa. Masih bisa udah. Nah, oke, tadi jangan lupa ya kalau ke GJAW, kalau mau kebutnya ini ke Pak Karim. Boleh nanti Oke dibantu nih. Ustaz pembelian nih. Oke nih. Terima kasih banyak nih Pak Karim ya. Sama-sama. Oke.